Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhaliza. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Di sini saya akan membahas tentang sistem komplement dan proses toleransi imunogenik. Nah, pertama-tama, apa sih itu sistem komplement? Nah, sistem komplement merupakan suatu kumpulan berbagai jenis protein dalam serum darah yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme non-spesifik atau pertahanan tubuh bawaan. Maksudnya, pertahanan tubuh bawaan ini adalah garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke tubuh. Nah, selanjutnya ada 3 mekanisme sistem komplement yang berada dalam plasma darah sebagai proenzim yang inaktif, yaitu diantaranya C1, C4, dan C3 atau dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Nah, ada 3 tahap reaksi sistem komplement dalam jalur klasik atau C3 yang memegang peran utama. Tahap yang pertama adalah fase pengenalan. Pada fase ini, jika antibodi berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibodi menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi, yaitu C1q, C1r, dan C1s. Cara kerja komponen C1. C1q merupakan protein yang akan mengenal dan berikatan pada reseptor dari Fc antibody. Ikatan C1q ini menyebabkan C1r bekerja aktif sebagai enzim dan enzim tersebut menyebabkan C1s aktif. Kedua adalah fase pengaktifan atau aktivasi. Di sini C1 akan bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C124. Lalu C124 yang bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang akan memecah menjadi C3 lalu memecah lagi menjadi 2 subunit, yaitu subunit C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit C3B yang bekerja sebagai enzim yang bereaksi dengan C5 plus C6 plus C7 dan menghasilkan kompleks trimolekul yang menghasilkan C567 yang aktif. Tahap ketiga yaitu fase efektor. Di sini C567 tadi bekerja sebagai enzim yang mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. Di sini C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK mengikat opsonin yang akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Oke, jika yang tadi merupakan jalur klasik, nah sekarang jalur alternatif atau pintas. Nah, pada jalur ini tidak diperlukan kompleks antigen, antibodi, ataupun reaksi komponen C1 plus C4 plus C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Karena reaksi jalur alternatif dimulai jika agregasi dari imunoglobulin ataupun berbagai jenis mikroorganisme seperti kuman dan polisakarida yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi C3 aktivator atau C3 konvertase. C3 konvertase akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B. Nah, jalurnya akan seperti klasik tadi. Nah, bagaimana? Cukup membingungkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari sistem komplement tadi. Jadi, sistem komplement itu memiliki 2 jalur. Nah, seperti gambar yang di sebelah kanan itu adalah jalur alternatif.
Nah, jalur alternatif ini atau jalur pintas itu disebut begitu karena dia tidak memerlukan proses seperti jalur klasik. Nah, kalau jalur klasik itu kan harus melalui antibodi, lalu antibodi tersebut harus berikatan dengan antigen yang sesuai kan, dan karena berikatan dengan antigen yang sesuai, barulah reseptor Fc akan aktif, lalu akan mengikat C1, yang C1 tersebut mengandung C1Q, C1R, dan C1S. Nah, C1 ini akan bereaksi dengan C4 dan C2 dan seterusnya sampai membran sel, lalu balik lagi ke antibodi. Nah, jikalau di jalur alternatif ini tidak perlu menggunakan proses yang panjang lagi, karena jalur alternatif ini dia langsung dari mikroorganisme atau polisakarida, lalu dia akan bereaksi dengan C3 proaktivator. Nah, C3 yang proaktivator ini akan bereaksi dengan C3 aktivator. Nah, C3 aktivator ini atau C3 konvertase. Nah, C3 konvertasi ini akan memecah menjadi C3. Nah, C3 ini akan selanjutnya sama seperti jalur klasik. Nah, seperti jalur klasik dan langsung menyambung ke dan menghasilkan C3A dan C3B dan seterusnya sampai antibodi. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya jalur alternatif itu prosesnya itu lebih cepat, dan karena dia melalui jalur pintas, tidak seperti jalur klasik karena melalui banyak proses. Oke, selanjutnya topik kedua yaitu proses toleransi imunogenik. Nah, toleransi imunogenik merupakan antigen atau zat-zat yang khusus ditentukan oleh komponen dari sistem kekebalan tubuh, yaitu antibodi dan limfosit. Nah, imunogenik ini juga merupakan antigen yang mampu menginduksi respon imun. Dasar respon imun. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang telah dewasa atau mature dapat membedakan antigen self atau zat yang berasal dari tubuhnya sendiri dan antigen non-self atau zat yang tidak berasal dari tubuhnya. Selanjutnya, organ yang berperan dalam pematangan limfosit sebagai berikut. Yang pertama, organ limfoid primer terdiri dari sumsum tulang dan timus. Yang kedua, organ limfoid sekunder atau perifer yang terdiri dari limpa, kelenjar limfe, dan mukosa associated lymphoid tissues atau MALT. Selanjutnya, perkembangan limfosit T. Bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit T ini dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus, maka limfosit T ini masuk ke dalam perifer. Nah, di dalam timus terjadi dua seleksi positif dan negatif terhadap sel MHC associated peptida antigen. Berikut seleksi positif dan negatifnya. Oke, yang pertama adalah seleksi positif. Seleksi positif ini memiliki kekurangan dan kelebihannya di setiap proses seleksinya. Yang pertama, kekurangannya adalah pada timik epithelial cell. Jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks peptida, maka akan terjadi kematian sel apoptosis. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah pada timik epithelial cell, jika terjadi pengenalan dengan aviditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, maka akan terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif, dan tetap hidup, lalu dilanjutkan ke seleksi negatif. Nah, yang kedua adalah seleksi negatif. Seleksi negatif ini pada timik antigen presenting cell, jika terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida maka akan terjadi kematian sel apoptosis.
Nah, setelah melewati seleksi positif dan negatif, maka akan menghasilkan limfosit T yang matang atau terseleksi di mana TCR-nya mengenal MHC sendiri dan mengenal antigen asing, dengan kata lain mengenal antigen asing dari MHC itu sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan limfosit T. Sekarang perkembangan limfosit B. Limfosit B juga dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang di perifer terhadap sel limfosit B dewasa atau mature. Pada sumsum tulang terjadi sentral toleran pada sel B. Nah, yang pertama, immature limfosit B mengenali multivalen antigen sendiri seperti membran protein, terjadi apoptosis. Nah, yang kedua, immature limfosit B mengenali secara spesifik antigen sendiri, lalu valensi lemak akan hidup tetapi tidak mampu merespon terhadap antigen. Oke, ini topik yang ketiga ya, yaitu adalah proses toleransi imunogenik. Bagaimana, apakah sudah paham dengan dijelaskan yang di awal tadi? Nah, jadi kesimpulannya itu, toleransi imunogenik ini adalah antigen atau zat-zat yang tertentu itu tuh khusus ditentukan oleh komponen dari sistem kekebalan tubuh seperti antibodi dan limfosit. Nah, limfosit ini memiliki organ. Nah, organ-organnya itu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti sumsum tulang, lalu timus, itu untuk organ limfoid primer. Kalau misalnya organ limfoid yang sekunder itu seperti limfa, kelenjar limfe, dan mucosa associated lymphoid tissues atau MALT. Nah, di situ banyak sekali proses-proses antibodi di dalam limfosit itu, seperti limfosit T dan limfosit B. Nah, di situ di limfosit T melalui seleksi lagi, yaitu seleksi positif dan seleksi negatif. Karena apa? Untuk agar sel TCR ini, sel T-nya ini dapat mengenal benda asing atau zat-zat asing melalui seleksi tadi. Jadi jika misalnya sudah melewati seleksi tadi, maka antigen tersebut dapat mengenal zat yang tadi sudah diseleksikan. Nah, lalu kalau misalnya kalau perkembangan limfosit B, jika perkembangan limfosit B itu dibentuk di sumsum tulang juga. Nah, di sumsum tulang itu terjadi namanya central toleran pada sel B. Nah, di situ sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa proses sumsum tulang di sel B ini, limfosit B ini, terjadi dua toleran, sentra toleran, yaitu immature limfosit B mengenali multivalen antigen. Yang kedua, immature limfosit B mengenali secara spesifik antigen sendiri. Jadi benar-benar antibodi yang telah melalui proses toleransi imunogenik sudah melewati berbagai macam zat-zat asing dan dapat mengenali zat asing tersebut. Nah, karena penjelasan saya sudah selesai, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga jika saya ada salah, mohon untuk diingatkan sayanya, karena kita semua masih belajar, sama-sama belajar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.